Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Destiatri Maharani dengan NIM 2301064435 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2023I. Di sini saya akan membuat video tentang sejarah Pancasila pada masa penjajahan. Langsung saja kita mulai. Check it out. Teori apa saja yang ada dalam sejarah Pancasila pada masa penjajahan? Yang pertama ada teori Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dasar negara pada sidang BPUPKI 1945. Yang pertama ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Asas-asas ini dikenal sebagai Pancasila Yamin dan memiliki beberapa perbedaan dengan Pancasila yang kita kenal sekarang. Yang kedua ada teori Soekarno, menyampaikan pidato lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, mengusulkan 5 asas dasar negara bangsa. Yang pertama ada kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Asas-asas ini dikenal sebagai Pancasila Soekarno dan menjadi dasar bagi Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang ketiga ada teori Van Vollenhoven. Seorang ahli hukum Belanda mengemukakan bahwa Pancasila berasal dari adat istiadat dan hukum adat yang berkembang di Indonesia. Teori ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah ada sejak zaman dahulu dan mereka bagian dari budaya bangsa Indonesia. Yang keempat ada teori Supomo. Supomo, seorang ahli hukum Indonesia, mengemukakan bahwa Pancasila merupakan hasil dari perpaduan berbagai ideologi dan pemikiran yang berkembang di Indonesia. Teori ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak lahir dalam ruang hampa, tetapi merupakan hasil dari proses pemikiran yang panjang dan matang. Selanjutnya ada teori Poerbatjaraka. Poerbatjaraka, seorang budayawan Indonesia, mengemukakan bahwa Pancasila berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam kitab-kitab kuno Hindu-Buddha. Teori ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki akar sejarah yang kuat dan merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, penjelasan mengenai sejarah Pancasila pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan, nilai-nilai Pancasila mulai dirumuskan secara eksplisit sebagai respon terhadap kolonialisme dan semangat nasionalisme yang berkembang. Berikut beberapa peristiwa penting. Yang pertama ada awal kebangkitan nasional. Yang pertama ada Budi Utomo 1908. Organisasi ini didirikan untuk memajukan pendidikan dan budaya Indonesia, menumbuhkan rasa persatuan dan nasionalisme. Yang kedua ada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ikrar Persatuan Bangsa Indonesia diikrarkan menunjukkan tekad untuk bersatu dan merdeka. Penjelasan mengenai sejarah Pancasila pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan, nilai-nilai Pancasila mulai dirumuskan secara lebih eksplisit sebagai respon terhadap kolonialisme dan semangat nasionalisme yang berkembang. Berikut beberapa peristiwa penting. Yang pertama, ada awal kebangkitan. Di awal kebangkitan ada Budi Utomo 1908. Organisasi ini didirikan untuk memajukan pendidikan dan budaya bangsa, menumbuhkan rasa persatuan dan nasionalisme. Selanjutnya ada Sumpah Pemuda 1928. Ikrar Persatuan Bangsa Indonesia diikrarkan menunjukkan tekad untuk bersatu dan merdeka. Yang kedua ada perumusan Pancasila. Ada Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI 1945, Yamin mengemukakan 5 asas dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila Yamin. Selanjutnya ada Soekarno, menyampaikan pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, mengusulkan 5 asas dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila Soekarno. Yang ketiga ada pengesahan Pancasila. Yang pertama ada sidang BPUPKI. Pancasila dibahas dan disepakati sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya ada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Pancasila disahkan sebagai dasar negara dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang keempat ada perjuangan mempertahankan
Pancasila. Ada Pancasila diuji coba dalam berbagai ideologi dan sistem pemerintahan. Yang kedua ada melalui berbagai peristiwa sejarah, Pancasila terbukti mampu mempersatukan bangsa dan mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Contoh peristiwa terjadinya sejarah Pancasila pada masa penjajahan. Yang pertama ada Kongres Pemuda Indonesia 1926-1928. Kongres Pemuda Indonesia pertama 1926 melahirkan Sumpah Pemuda yang berisi tekad untuk bertahan air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Yang kedua ada Kongres Pemuda Indonesia kedua tahun 1928 melahirkan rumusan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai bendera nasional. Selanjutnya ada perumusan Pancasila oleh Muhammad Yamin dan Soekarno 1945. Yang pertama ada Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dasar negara pada sidang BPUPKI 1945. Berperi kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya ada Soekarno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 mengusulkan 5 asas dasar negara. Yang pertama ada kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, peri ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya ada sidang BPUPKI dan PPKI 1945. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh Jepang untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Yang kedua ada Pancasila dibahas dan disepakati sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Yang ketiga ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Selanjutnya ada lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang memuat Pancasila sebagai dasar negara. Kedua ada pembukaan UUD 1945 menjelaskan makna dan tujuan Pancasila. Selanjutnya ada Deklarasi Juanda 1957. Indonesia yang pertama ada Indonesia Juanda menyatakan bahwa laut di sekitar Indonesia adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Yang kedua ada Deklarasi Juanda merupakan perwujudan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya ada sebagai Pancasila sebagai satu-satunya asas Pancasila sebagai satu-satunya asas negara pada tahun 1966. Yang pertama ada pada masa Orde Baru. Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas negara. Yang kedua, hal ini bertujuan untuk mempersatukan bangsa dan negara setelah pergolakan politik yang terjadi pada masa sebelumnya. Jadi tanggapan saya mengenai sejarah Pancasila pada masa penjajahan adalah kita sebagai mahasiswa patut bersyukur kepada para pendiri bangsa yang telah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kita juga perlu mempelajari dan memahami sejarah Pancasila agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga perlu terus menjaga dan juga melestarikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kesimpulannya adalah Pancasila tidak sempurna dan perlu terus diinterpretasikan dan diimplementasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Ada berbagai tantangan dalam mengamalkan Pancasila sebagai radikalisme dan intoleransi. Kita perlu terus belajar dan berdialog untuk menemukan cara terbaik dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.